Hari ini Mimin akan berbagi tata cara atau tutorial membuat logo pada struk pembelian toko, di mana akan kita print di menu printer Bluetooth atau menu printer kasir agar struk yang kita print terlihat sedikit menarik dan bisa mempromosikan toko kita menggunakan logo sendiri. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Silakan tonton video ini sampai selesai ya, jangan di skip agar teman-teman lebih paham cara pembuatannya. Nah, di sini Mimin sudah memiliki logo toko, di mana nanti logo toko ini Mimin cantumkan pada bukti transaksi ya, pada ketika kita mengeprint bukti transaksi di printer thermal atau printer kasir. Sini Mimin sudah punya. Siti Mimin menggunakan layar backgroundnya itu transparan. Terserah teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa menggunakan transparan atau bisa menggunakan warna background yang sesuai dengan warna kertas. Jadi misalnya kertas teman berwarna putih, bisa menggunakan background putih. Nanti pas di print warna putihnya tidak kelihatan. Atau juga bisa langsung menggunakan background latar belakangnya itu transparan seperti ini ya. Di sini Mimin sudah kita otak-atik. Nah, setelah itu teman-teman simpan logo ini kalau bisa dengan kualitas tinggi, sehingga ketika print maka akan jelas. Oke, selanjutnya Mimin di sini menggunakan aplikasi namanya itu Bluetooth Printer. Teman-teman bisa cari di Play Store. Di situ banyak sekali aplikasi yang semirip dengan Bluetooth, tapi Mimin cuma memilih aplikasi ini. Setelah itu kita klik, nanti kita akan mengedit logo yang kita buat tadi ke aplikasi printer ini agar logo itu terprint beserta dengan struk pembelian atau struk toko. Nah, di sini Mimin kasih contoh. Di sini Mimin sudah ada contohnya, itu ini ya, logo Mimin. Ketika nanti print, karena ini sudah Mimin simpan save di sini, jadi ketika print kita bisa langsung tinggal memasukkan struk pembelian. Nah, di sini teman-teman bisa lihat situ yang pertama-tama kalau kita print dalam struk itu pasti di atasnya logo toko kita ya, nama toko kita. Di sini Mimin letakin bagian atas. Kedua, biar terlihat agak sedikit bagus, Mimin kasih garis-garis ya, menandakan itu pembatas. Nah, yang image 3 ini itu jelala foto struk yang kita print, struk ya yang akan kita print, kita letakin di posisi ketiga. Nanti statusnya berarti logo, garis, struk pembelian, dan terakhir Mimin itu garis lagi horizontal. Nah, bagaimana cara pembuatannya dan hasilnya, yuk nonton video ini sampai selesai. Nah, pertama-tama teman-teman silakan klik tanda tambah. Di sini teman-teman bisa lihat ada tanda plus di bawahnya, silakan teman-teman klik. Nah, di situ teman-teman bisa memilih image, menu image, karena kita akan membuat logo ya. Nah, setelah itu teman-teman silakan cari image yang akan logo toko yang akan digunakan ya. Gunakan logo toko ini. Terus sudah diklik, kita pilih. Di sini kan warnanya hitam. Kalau untuk printer thermal Mimin itu kalau ketika di print berwarna hitam ya, bukan berwarna seperti yang ada di foto. Nah, jika teman-teman mempunyai printer kasir yang berwarna, silakan teman-teman di situ klik efek biar efek warnanya keluar. Sini kita non ya. Jadi dia akan tampil warna sesuai dengan yang ada di foto. Setelah itu
Oke, ini udah betul. Setelah itu teman-teman silakan pilih alignment ya. Di sini untuk mengatur posisi dari logo itu sendiri ketika di print di kertas, atau rata kiri atau rata kanan ataupun rata tengah. Di sini Mimin pilih rata tengah, jadi logonya akan terprint di tengah-tengah ya. Setelah itu teman-teman silakan klik ini tanda panah. Nah, itu untuk image pertama, foto yang pertama. Kita tambahkan lagi, kalau Mimin biar sedikit bagus, tambahkan garis-garis pembatas antara logo dan struk ya, struk. Jadi Mimin akan tambahkan lagi di sini. Yang kedua, itu Mimin pilih horizontal line di sini. Di sini teman-teman bisa pilih garis bintang atau titik-titik. Kalau tadi pilih garis ya. Nah, di sini teman-teman garisnya bisa tebal atau tidak ya. Kalau ingin tebal, klik aja bolnya. Kalau tidak ingin tebal, kita nonaktifkan bolnya. Di sini Mimin pilih yang garis-garis aja ya. Oke, setelah itu conteng, pilih tanda conteng ini. Nah, situ teman-teman bisa lihat ya, garisnya sudah ada. Setelah itu untuk yang nomor 3 itu foto struk. Nah, sini foto struknya itu kita nanti kita cantumkan ketika teman-teman ada yang beli dan struknya sudah keluar. Nah, untuk sementara untuk penyimpanannya itu kita kosongkan dulu foto struknya, karena setiap hari struknya akan berubah, sedangkan gambar dan horizontal lainnya ketika di save foto dan lainnya logonya tidak akan pernah berubah. Yang berubah itu setiap harinya struk ya, jadi berarti setiap hari harus berubah struknya. Jadi agak sedikit susah untuk di save. Bisa di save, cuman nanti harus melakukan perubahan terus ketika mau print. Sekarang kita ketiga aja dulu, yang keempatnya dulu kita buat garis lagi untuk yang penutupnya. Selesai ya teman-teman, pengeditnya agak simple. Nah, berdasarkan foto Mimin yang pertama tadi, di situ ada 4 item logo, garis, yang kedua, yang ketiga itu foto struk, yang keempat baru garis lainnya, yang terakhir. Sedangkan di sini ada 3 item. Nomor 1 logo, 2 line, 3 itu seharusnya struk. Karena struknya belum ada, nanti kita coba masukkan caranya. Dan yang keempat, yang ketiga ini line, seharusnya ada di posisi keempat. Nanti kita masukkan struknya di posisi ketiga. Sekarang kita ambil dulu contoh struknya. Struk dari pembelian di toko. Nah, nanti kita akan mengedit struk ini ke dalam menu printer yang tadi ya teman-teman, agar logo beserta struk pembeliannya itu menyatu dalam satu kertas ketika kita akan mengeprint di printer kasir ataupun thermal. Pertama-tama teman-teman silakan screenshot. Nah, screenshot ini nanti akan tersimpan otomatis di galeri. Sekarang kita buka lagi menu printernya, karena struknya sudah kita dapatkan. Sekarang kita masukkan ke menu printer. Oke, setelah itu kita klik tambahkan. Kita pilih image lagi. Nah, di sini ada contoh struk, kita ambil, lanjut. Nah, di situ berhubung ini adalah screenshot, otomatis ada gambarannya yang harus kita potong agar terambil struknya aja. Sekarang kita pilih edit. Setelah pilih edit, teman-teman silakan crop, kita ambil yang gambar struknya aja di sini ya teman-teman. Di sini ada
tulisan Unicom, itu nama toko Mimin ketika Mimin waktu itu belum memiliki logo sendiri. Berhubung sudah ada logonya sendiri, gambar logonya Mimin ikut crop juga ya, karena nanti kita ganti nama tokonya dengan logo toko yang sudah Mimin buat. Sini Mimin crop, kita ambil aja transaksinya, menu transaksinya ya. Setelah itu kita centang. Nah, ini sudah selesai ya. Setelah itu kita tidak ada lagi yang harus diperbaiki. Misalnya ada kata-kata yang ingin teman-teman hapus di stroke ini, bisa klik ini ya. Nah, misalnya atas kepercayaan Anda bisa teman-teman hapus ya, remover ketika kita klik misalnya, ataupun bisa kita kembalikan ketika teman-teman salah mengedit. Di situ pokoknya teman-teman silakan edit sesuai dengan keinginan ya. Kita teman bisa hapus ya, kalau ingin menghapus ada sebagian, ataupun bisa dikembalikan misalnya ada kesalahan. Setelah itu kita klik centang. Setelah itu kita pilih elemennya itu di posisi tengah ya, jadi akan muncul di tengah-tengah kertas, bukan di rata kiri ataupun rata kanan. Teman-teman, untuk stroke ini kan kadang kan ada stroke yang sedikit panjang ya kalimatnya, bisa teman-teman menggunakan rata kiri. Kalau tulisannya kecil, kalau struknya tulisannya sedikit kecil, teman-teman bisa pilih rata tengah. Sepertinya pembelian pulsa itu kata-kata petu yang ada keterangan yang di struk itu biasanya sedikit ya, bisa tok, pulsa, pakai data, ataupun voucher game itu sedikit. Ini berhubung struk dari pembelian listrik dan kata-katanya sedikit besar ya, sedikit banyak kata-katanya. Ketika kita klik rata tengah, otomatis bisa aja ketika tulisannya sudah full, dia akan turun ke bawah, jadi tidak cantik lagi, tidak bagus ketika di print. Oke, untuk perataannya teks sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan kondisi printernya masing-masing, ataupun bisa jika font teman-teman yang ada di printer disetting kecil ya, itu bisa menggunakan rata tengah. Berhubung Mimin standar agak besar, jadi kita gunakan rata kiri. Setelah itu pilih lanjutkan tanda panah. Nah, di sini image-nya, struknya seharusnya ada di bawah logo. Nah, berarti di bawah logo dan di bawah line pertama. Sedangkan posisi ketika kita sudah mengedit, posisi foto struknya itu ada di posisi 4, seharusnya ada di posisi 3. Image, garis, struk, baru garis. Kita bisa pindahkan dengan cara tekan aja image-nya, kita tarik ke atas ya. Otomatis dia berpindah ke posisi 3. Setelah menunya kita edit, sekarang sebelum kita print di printer termal atau kasir, kita cek dulu apakah sudah benar posisinya. Teman-teman bisa klik gambar kertas di bawah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu bentuknya ketika sebelum di print. Ada logo, garis pembatas antara struk, baru struknya, dan baru di bawahnya itu garis ya. Nah, sekarang kita coba untuk ngeprint di printer kasirnya sendiri. Bagaimana hasilnya? Apakah bagus atau tidak? Oke, sekarang kita aktifkan menu Bluetooth. Oke, di sini Bluetoothnya sudah aktif. Sekarang kita hidupkan printer kasirnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini logonya sudah keluar ya, struknya. Seharusnya logo, garis, teman bisa lihat garis, struk dan garisnya masih ada di bawah ya, nggak kelihatan. Nanti jangan teman-teman tarik dulu, nanti garisnya akan terpotong ya. Jadi teman-teman bisa naikkan sedikit kertasnya ke atas, tekan klik aja ya. Nah, muncul
garisnya ya, baru kita potong. Oke, nah ini hasilnya teman-teman ketika struk pembelian yang toko kita ada logo toko kita di sini seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini, bisa lihat logo, garis, struk pembelian dan garis, dan ini logonya sesuai dengan menu yang kita edit di aplikasi printer Bluetooth-nya, sama persis. Jadi ketika ada orang beli, kita untuk menu logo dan garisnya lainnya itu tidak perlu diedit ulang, cuman struknya aja setiap ada pembelian ya. Kita edit karena setiap struk pembelian akan berbeda setiap jamnya, setiap harinya, setiap detiknya ketika ada yang beli. Oke, ini teman-teman udah sini untuk pengeditnya paling simple ya. Bagi pemula untuk membuat logo toko pada printer thermal atau logo toko untuk struk pembelian di toko. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Mimin mengenai cara membuat logo toko untuk struk toko dengan menggunakan printer Bluetooth. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua.